Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 Madrasah Tsanawiyah tentang memperkuat akidah Islam, yang mana ini adalah bab 1 dari mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester Kasal. Bab 1 memperkuat akidah Islam akan kita pelajari dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang pengertian akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam, tujuan mempelajari akidah Islam. Sementara di pertemuan kedua kita akan mempelajari pengertian iman, Islam, dan ihsan, hubungan iman, Islam, dan ihsan, dan nanti juga akan mempelajari hikmah atau manfaat iman, Islam, dan ihsan. Fokus kita dalam belajar kali ini yaitu ada pada kompetensi dasar pengetahuan 3.1. Memahami dasar, tujuan, bukti atau dalil akidah Islam, dan manfaat mempelajarinya. Sementara indikator pencapaian kompetensi, tanda tuntasnya kompetensi atau telah tercapainya kompetensi adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian akidah Islam. Peserta didik mampu menunjukkan dalil tentang akidah Islam. Peserta didik mampu menjelaskan dasar akidah Islam. Peserta didik mampu menyebutkan tujuan akidah Islam. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Kita awali belajar kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan berkah buat kita semua. Selanjutnya, sebelum kita menuju materi tentang akidah Islam, perhatikan gambar berikut ini. Silahkan amati gambar berikut ini. Catat atau tulislah kegiatan apa yang sedang terlaksana di dalam gambar ini dan apa hubungannya dengan akidah Islam. Apa hubungannya dengan akidah Islam? Catat apa yang kalian ketahui gambar ini dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang akidah Islam. Nah, setelah kalian catat, lalu kita bersama-sama kembangkan wawasan. Yang pertama akan kita bahas dari akidah Islam adalah pengertian akidah Islam. Makna akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Ini adalah makna akidah secara bahasa, yaitu ikatan atau perjanjian. Para ulama memberi pengertian akidah sebagai berikut. Ini para ulama
mengartikan atau memberi pengertian akidah sebagai berikut. Ma aqada alaihil qalbu wad dhamiru. Artinya, sesuatu yang terikat kepadanya hati dan nurani. Ini adalah pengertian dari para ulama. Dalam Al-Quran, kata akidah sering disebutkan, antara lain terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya pengertian akidah secara bahasa itu berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang artinya adalah ikatan atau perjanjian. Sementara akidah menurut istilah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Ini adalah akidah secara istilah. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam, sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Dengan begitu, kita juga bisa simpulkan ada akidah yang benar atau lurus dan ada akidah yang sesat atau salah. Maka akidah Islam, al-aqidah al-islamiyah, bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Itu adalah semua itu yang telah kita baca tadi, telah pelajari, adalah pengertian akidah Islam baik secara bahasa maupun secara istilah ataupun pengertian yang diberikan oleh para ulama. Dan perlu kita ketahui bahwasanya pondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, akidah Islam bersifat tauqifi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, tidak seorang pun mengetahui tentang Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang Allah, tentang segala yang wajib baginya dan yang harus disucikan darinya, melainkan Allah itu sendiri. Dan tidak seorang pun setelah Allah yang mengetahui tentang Allah selain Rasulullah SAW. Karena itu, pengambilan sumber dan dasar akidah hanya terbatas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, dari sumber dasar akidah Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menuangkan firman-firmannya berkenaan dengan konsep akidah yang benar,
yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya adalah Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Ini adalah dasar hukum atau dasar akidah Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran inilah banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid, yaitu tentang mengesahkan Allah atau percaya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang selanjutnya, dari dasar akidah Islam adalah al-hadis. Apa itu al-hadis? Al-hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Takrir itu adalah sikap diam dari baginda Nabi Muhammad. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua, baik sebagai sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran dikarenakan: 1. Semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan nafsu saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Yang kedua, alasan kedua, al-hadis menjadi dasar akidah Islam sebagai dasar akidah dalam masalah akidah ataupun dalam semua persoalan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dia. 3. Banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk dalam masalah akidah Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Artinya, dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Quran surat An-Nisa ayat 36. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk menyembah Allah saja,
dan larangan menyekutukan Dia dengan apapun. Tetapi ayat tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana pula sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang tergolong menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tata cara menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbagai bentuk perbuatan menyekutukannya dapat dipahami melalui hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga fungsi hadis adalah untuk memperjelas maksud ayat Al-Quran. Sebagai contoh hadis yang menjelaskan bentuk-bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti memuja patung, meminta tolong kepada roh nenek moyang, dan membuat sesaji untuk jin atau setan. Ini adalah perilaku-perilaku yang dikategorikan sebagai bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dari pembelajaran kita adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Akidah Islam sangatlah penting untuk dipelajari dan dipahami bagi setiap muslim, sehingga akan menjadi sebab kuatnya iman dan istiqomah mengamalkan Islam. Dengan demikian, tujuan mempelajari akidah Islam adalah sebagai berikut. A. Untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Dengan mengetahui dasar ketuhanan manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, maka perlunya kita meningkatkan keimanan melalui amal kebaikan agar senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala serta diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan ini semua dapat kita raih dengan mempelajari akidah Islam. Yang kedua atau B, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Di antara tujuan seseorang mempelajari akidah yang benar adalah agar tidak terjadi penyimpangan dan tersesat dari jalan yang telah Allah tentukan. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan, perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kesyirikan selalu terbuka, baik syirik jali terang-terangan berupa perbuatan maupun syirik khafi tersembunyi di dalam hati. Nah, dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. Selanjutnya yang C atau yang nomor 3 dari tujuan mempelajari akidah Islam adalah untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau faham-faham yang semata-mata didasarkan pada akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. Itulah tujuan dari mempelajari akidah Islam. Nah, pembelajaran kita telah selesai. Telah kita pelajari akidah Islam yang meliputi pengertian akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam beserta dalil-dalilnya, dan alasan kenapa
al-hadis menjadi dasar akidah Islam dalam masalah tauhid, akidah ataupun masalah persoalan hidup yang lainnya. Begitu juga kita telah mempelajari tujuan dari mempelajari akidah Islam. Selanjutnya, uji kompetensi. Silahkan, di sini ada beberapa soal 1 sampai 10 soal. Dikerjakan soal-soal tersebut, soal dalam bentuk pilihan ganda dikerjakan, kemudian soal-soal tersebut dapat dilaporkan kepada guru yang mengajarkannya. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير